menjelaskan secara singkat materi tentang tujuan dan prinsip BK di TK. Berbicara tentang tujuan BK di TK dan SD, yaitu membantu anak untuk lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Kemudian, tujuan dan fungsi BK di TK. Tujuan utama diselenggarakannya bimbingan dan konseling di lembaga PAUD adalah mengantisipasi atau mengambil tindakan preventif yang artinya mencegah terhadap munculnya perilaku bermasalah tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya bimbingan dan konseling diberikan kepada anak didik yang telah bermasalah perilakunya saja, melainkan juga kepada mereka yang tidak berperilaku masalah. Tentunya mencegah akan jauh lebih mudah daripada mengobati. Asas ini pula yang akan diberlakukan di dalam bimbingan konseling di lingkungan pendidikan anak usia dini. Dengan kata lain, mencegah munculnya perilaku bermasalah pada anak-anak jauh lebih mudah daripada mengatasi perilaku bermasalah pada orang dewasa. Adapun tujuan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak yaitu pertama, membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Kedua, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ketiga, membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Keempat, membantu anak menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Kelima, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. 6. Membantu orang tua mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. 7. Membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan sosial emosionalnya. Terakhir, 8. Memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Selanjutnya, fungsi BK di TK atau di SD. Menurut Priyatno, ia menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah pertama, fungsi pemahaman. Apa itu fungsi pemahaman? Yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. 2. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Kemudian, prinsip-prinsip BK di TK atau di SD. Adapun prinsip-prinsip BK di TK atau SD yaitu pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. 4. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. 5. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional.
Keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. 7. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak pada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. 9. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. 10. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. 11. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, asas-asas BK di TK atau di SD. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan jiwa dan napas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. Adapun asas-asas BK yaitu 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik dalam mengikuti layanan yang diperuntukkan baginya. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien agar peserta didik mau terbuka. Guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. 4. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan bimbingan. Konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan yang diberikan kepada peserta didik. 5. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. 6. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik pada saat sekarang. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap peserta didik hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan,
yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. 9. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan, bimbingan, dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. 10. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Profesionalitas guru pembimbing atau konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 11. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas, atau suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya, guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah, contohnya psikiater. 12. Terakhir, asas tutwuri handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman kepada peserta didik, mengembangkan keteladanan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju.